Kesabaran. Pengendalian diri adalah pelajaran tanpa akhir, di mana kita akan dipertemukan dengan berbagai kejadian yang membuat kita menyadari bahwa sejatinya kita bukanlah badan fisik, emosi, maupun pikiran kita. Ketika lahir di bumi, kita akan bertemu dengan berbagai orang dengan perbedaan frekuensi. Hal ini ditentukan dengan pelajaran, peningkatan kesadaran yang ingin kita alami. Sehingga, pertemuan kita dengan orang lain di bumi saat ini bukanlah sebuah kebetulan, namun kesepakatan yang telah kita buat sebelumnya di alam roh atau spirit. Ketika kita memahami hal ini, maka kita akan melihat segalanya dari perspektif yang baru, di mana kita mulai ikhlas dan berserah, serta mulai mengendalikan diri untuk tidak menyalahkan orang lain. Ketika kita terus-menerus menyalahkan orang lain maupun situasi terhadap kehidupan yang kita alami, maka artinya kita masih berada pada pola berulang, di mana kejadian serupa akan terus mengikuti kita sampai akhirnya kita meningkatkan kesadaran. Lalu, apakah keluar dari pola berulang adalah sebuah hal yang mudah? Tentu tidak. Hal ini menuntut kita untuk merangkul kegelapan jiwa kita sendiri, di mana kita menyadari segala hal, yaitu niatan, ucapan, serta perilaku kita yang pernah menyakiti orang lain. Ketika kita memiliki niatan untuk menyakiti orang lain, hal ini akan berdampak kepada emosi kita. Dan jika kita tidak mampu mengendalikan emosi kita sendiri, maka hal ini akan termanifestasi ke wujud fisik, berupa ucapan, hingga perilaku yang dapat menyakiti orang lain. Ketika hal ini terjadi, maka hanya penyesalan yang kita dapatkan di kemudian hari. Mungkin ketika kita berada di bawah kendali ego frekuensi getaran rendah, kita merasa puas telah membalas perbuatan orang lain terhadap kita. Namun, percayalah, pada titik tertentu dalam hidup, kita hanya akan merasa bersalah karena telah berperilaku yang merugikan orang lain. Karena, secara alami, manusia adalah makhluk ilahi yang penuh dengan kasih sayang. Sehingga, sebelum kita semua terdoktrin dengan berbagai sistem, seperti sistem kepercayaan, pendidikan, maupun lainnya, kita semua selalu mengasihi satu sama lain. Inilah mengapa, ketika kita mengalami kebangkitan spiritual, kita sedikit demi sedikit melepaskan segala pemrograman palsu yang kita anggap sebagai kebenaran, di mana kita dicuci otak untuk memisahkan, mengelompokkan, serta membanding-bandingkan antara satu hal dengan lainnya. Jika hal ini untuk tujuan pembelajaran, tentu akan sangat bermanfaat bagi peningkatan kesadaran kita. Namun, ketika ego atau intelek kita digunakan untuk menghakimi atau menyakiti orang lain, maka kita akan berada dalam ketidakharmonisan dengan energi semesta. Kemudian, bagaimana cara kita agar dapat hidup harmonis dengan variasi frekuensi yang ada di bumi? Banyak orang merasa lelah berada di lingkungan kerja, di sekolah, atau di lingkungan keluarganya sendiri. Hal yang bisa kita latih bersama secara mandiri adalah dengan menjadi sabar. Kesabaran adalah kemampuan yang berada pada frekuensi tinggi, di mana hanya orang-orang yang berkomitmen untuk terus bertumbuhlah yang menguasai hal ini. Ketika kita sudah yakin kepada diri sendiri bahwa kita ingin melakukan transformasi diri, maka kesabaran merupakan hal yang perlu kita latih. Melatih kesabaran tentu tidak mudah seperti apa yang dikatakan oleh guru atau pemandu spiritual, karena untuk berada pada titik ini, kita semua harus menyadari cinta kasih dalam diri, di mana kita melihat orang lain melampaui badan fisik, emosi, maupun pikiran mereka. Untuk dapat melihat hal ini di diri orang lain, maka kita harus menyadarinya di diri sendiri terlebih dahulu, di mana kita menyadari bahwa kita adalah kesadaran ilahi yang terkoneksi dengan kecerdasan kosmik. Ketika kita aktif berada di lingkungan sosial, maka kita akan dihadapkan dengan berbagai situasi yang sering membuat kita lupa akan esensi kita yang sejati. Ketika kita berada di situasi ini, akan sangat bijak jika kita tidak membalas perkataan orang lain yang memicu diri kita untuk menjelaskan atau membela diri, karena hal ini sama sekali tidak penting. Orang lain hanya akan memahami kita
sebatas frekuensi yang mereka pancarkan, sehingga menjelaskan atau meluruskan kesalahpahaman orang lain mengenai diri kita tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Ketika kita berada di situasi seperti ini, jadilah sabar. Kita memiliki pilihan untuk meninggalkan situasi yang tidak lagi sefrekuensi dengan kita. Apakah artinya kita memusuhi orang lain yang menguji kesabaran kita? Tentu tidak. Kita cukup memberikan pemahaman bahwa kita tidak pernah memiliki niatan buruk kepada mereka. Hal ini pun tidak perlu kita jelaskan secara panjang lebar, karena ketika kita sudah menyampaikan hal ini, kita bisa tetap berteman, namun dengan batasan sehat, di mana kita tidak lagi terlibat secara intim dengan orang-orang yang memiliki asumsi buruk kepada kita. Kita dapat memilih lingkaran sosial kita sendiri, di mana kita dapat berbicara dari hati ke hati tanpa perlu bekerja keras untuk menjelaskan diri kita kepada lawan bicara kita. Latihlah kesabaran ketika kita berada bersama dengan orang-orang yang memiliki frekuensi yang berbeda dengan kita, karena kita akan tahu kapan harus tetap bersabar untuk dapat mentoleransi atau kapan harus meninggalkan sebuah koneksi yang tidak membantu kita bertumbuh.